Hai guys, what's up? Welcome to Zewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Pisces. Pesan semesta untuk Pisces di bulan Juni 2024. Ini general reading, so sangat mungkin sekali kalau nggak bisa cocok untuk semuanya. Jadi ya santai. Sebagai alternatif, kamu bisa nonton video yang lain yang sesuai dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu ya. Oke, ya ini pesan semesta buat Pisces di Juni 2024 ya. Kita coba lihat energinya seperti apa. Udah keluar satu nih, Page of Pentacle. Aku akan ambil 7 kartu ya buat Pisces. The Moon, pesan semesta untuk Pisces nih. The Star, Ten of Swords, Judgment, Six of Pentacle, Page of Cups. Oke, Pisces. Oke, jadi pesan semesta buat Pisces di bulan Juni ini. Page of Pentacle. Jadi mungkin aku bisa bilang nih gitu, ini bulan yang kamu bisa buat untuk explore diri kamu. Kamu bisa pakai untuk cari tahu diri kamu lebih dalam, apa aja yang bisa kamu kembangkan ya, explore diri. Jadi mungkin kamu masih belum tahu kekuatan kamu, kelebihan kamu itu apa, bakat kamu apa yang bisa dikembangkan gitu, kamu mungkin belum tahu. Dan dari bakat-bakat itu, dari kelebihan kamu itu tuh bisa mendatangkan peluang yang menghasilkan profit ya gitu. Entah itu apa, mungkin bisa ngegambar, mungkin bisa baca puisi, mungkin menjahit atau lain sebagainya ya, atau bahkan mungkin public speaking. Jadi mungkin kamu bisa jadi motivator atau something like that ya. Jadi bulan ini kamu pakai untuk banyak belajar, mengenali diri, banyak belajar untuk explore diri, dimana mungkin hakikatnya diri kita itu sometimes ya kita jenuh, dan ini mungkin saatnya untuk kita tahu hakikat diri yang sesungguhnya. Iya, begitu ya kurang lebihnya. The Moon ya, The Moon ini Pisces ya. Oke, jadi beberapa dari kamu mungkin masih belum bisa terlepas dari masa lalu. Ini entah masa lalu kaitannya tentang trauma di waktu masa kecil terkait parenting orang tua, atau masa lalu di waktu sekolah yang mungkin menjadi korban bullying ya, atau juga bisa karena pasangan yang ekstrim, maksudnya KDRT atau asusila dan lain sebagainya ya itu, atau kamu diceng-cengin oleh rekan kerja atau dicemooh atau apa ya, yang bikin kamu tuh nggak nyaman, yang bikin kamu tuh bener-bener nggak nyaman dan nyesek gitu. Entah ada omongan dari rekan kerja atau temen kuliah atau ya temen lah ya, yang hari-hari mungkin kamu sering ketemu, yang bikin nggak enak. Dan aku rasa bulan ini kamu mungkin perlu rilis emosi-emosi yang negatif itu, emosi-emosi yang membebani diri kamu. Jadi mungkin kamu akhir-akhir sering capek, sering pusing, migrain, mungkin karena energi-energi itu tuh melekat di dalam diri kamu, dan kamu tuh masih bener-bener terbebani dengan luka itu, terbebani dengan trauma itu, atau cemoohan, bullying, ejekan dari mereka tuh masih ngena banget di dalam diri kamu. So kamu harus clean your negative energy. Jadi kamu harus bersihin energinya di situ. Kalau ini bener-bener jadi buat kamu, mungkin kamu bisa konseling lebih lanjut di aku untuk cleansing negatif energi ya gitu. Tapi kalau bener-bener traumanya deep banget gitu, mungkin kamu ada trauma yang deep banget sampai mungkin ditarik ke belakang,
masalah parenting dan lain sebagainya, itu perlu telaah lebih dalam. Kamu mungkin aku sarankan langsung ke psikolog atau ke psikiater, atau bisa aja ke hipnoterapis ya gitu. Aku belum ada sertifikat hipnoterapis, jadi aku sarankan kamu langsung ke profesional. Tapi ketika kamu luka batinnya nggak enaknya karena mungkin rekan-rekan kerja kamu aja atau teman-teman kamu yang pas waktu kamu nggak enak dan bikin nyesek, mungkin kamu bisa datang ke aku bantu untuk cleansing energinya ya. Oke, the star di sini. Jadi kamu harus mulai new chapter lah ya gitu dalam hidup kamu, atau kamu harus punya mindset baru. Kalau ngomongin beberapa hal yang udah aku sebutkan tadi di belakang, bahwa mungkin kamu harus mempunyai mindset baru bahwa kita nggak bisa membuat mereka semua menyukai kita gitu. Dan apa yang kita lakukan, apa yang kita kenakan, mungkin akan berbeda selera dengan orang lain, orang tersebut. Dan kenapa mereka berpendapat seperti itu? Ya mungkin ilmu mereka belum sampai di titik sekarang. Ini buat kamu untuk tidak terlalu berada pada low energy. Jadi aku rasa kamu perlu kayak mengubah mindset kamu seperti itu, atau change ya, kamu ada perubahan pikiran sehingga kamu agak naik energinya, meskipun masih ada keangkuhan sedikit, it's fine gitu ya. Jadi ya, kita tidak bisa membuat senang banyak orang mempunyai persepsi yang sendiri-sendiri, dan mungkin memang ilmunya belum sampai di titik seperti kamu, atau pengetahuan tentang apa yang dia komentari memang tidak bagus, atau memang dia misalnya dia ngomentarin soal style gitu ya, ya memang dia stylenya gitu aja, wajar dong kita yang punya style gini di komentari. Ya meskipun nggak wajar, harusnya diem aja sih gitu. Tapi anggaplah mereka ya wajar lah ya gitu, karena yang komen juga nggak ngerti style. Jadi ketika kamu punya style yang unik, yang asik, dan dunia luar itu fine aja punya style yang kayak gitu, ya anggap aja mereka kudet ya gitu. Ten of Swords. Ten of Swords di sini aku rasa kamu cukup sensitif, maka dari itu sometimes kamu gampang nyesek dengan omongan-omongan orang yang gak enak gitu. Dan ketika kamu tidak membuat set boundaries, kamu tidak membuat batasan, ini nih nyerang kamu terus dan bikin kamu gak enak. Mungkin ya itu tadi, bikin kamu secara fisik juga sering sakit kepala, sering capek, energinya mereka ngena kamu terus gitu, dan kamu ngerasa gak nyaman gitu. That's why kamu perlu kayak boundaries untuk itu cuma omongan dari luar, aku seperti ini, bye gitu ya. Jadi kamu instruksi your body untuk tidak mau menerima omongan-omongan negatif dari orang lain ya gitu. Ini secara mindset ya gitu. Kalau secara energi ada lagi sebenarnya, supaya kita bisa boundaries dari energi-energi negatif yang gampang nyerap kita. Kalau kamu seperti ini, bisa ke deskripsi box untuk kontak ya. Judgment. Judgment ya. Ini kaitannya orang-orang yang suka menghakimi, orang-orang yang suka julid ya. Jadi mungkin kamu perlu kayak belajar membatasi circle kamu lah ya dari orang-orang yang seperti itu gitu, untuk menjaga kewarasan kamu. Karena mungkin bisa aja kamu diajak julid-julid, tapi ketika kamu gak ada, kamu yang jadi korbannya. Jadi mungkin kamu harus hati-hati aja. Atau mungkin kamu lebih fokus, lah gitu, apalah gitu, terserah mereka bilang apa, aku akan fokus pada diriku sendiri. Aku akan fokus mengerjakan apa yang harus aku kerjakan di pekerjaan, atau di kuliah ini, atau di hari-hari aku gitu ya. Three of Pentacles dan Page of Cups gitu. Aku rasa kamu pun juga kayak perlu relax, perlu istirahat dari hal-hal yang membuat kamu pusing, yang membuat kamu stres, dan
mungkin lemes juga ya gitu, lemes juga karena mungkin banyak ketempelan energi-energi dari orang-orang yang toksik ya. Gemes, husana lah ya gitu orang-orang toksik. Oke, Three of Pentacles. Oke, so ini kaitannya dengan Page of Pentacles. Jadi explore diri kamu tentang bakat-bakat, kemampuan, potensi kamu, dan kamu fokus pada hal-hal yang menghasilkan uang aja gitu saat ini gitu. Fokus pada hal-hal yang bisa mengantarkan kamu pada value diri, personal branding yang bagus, pada karir yang bagus itu ya, yang nggak ada kaitannya dengan ngasih kamu duit. Oke, let's go, hus-husana gitu. Jadi kamu bisa ngefilter nih mana orang yang masih bisa beri kamu energi positif dan enggak gitu. Ketika masih ada beberapa orang yang kasih energi kamu positif, ya udah, mungkin kita masih bisa berteman, oke? Tapi ketika mereka cuma ngasihnya energi negatif aja, cemoohan, julitan, kritikan, saran boleh lah ya gitu ya, ini mending buang jauh-jauh ya, dan harus dihindari supaya kamu tetap waras ya. Oke, Pisces, satu kartu buat kamu, satu kartu oracle buat Pisces. Oke, identify your emotional trigger. Jadi kamu harus tahu, kamu identifikasi emosi trigger kamu. Jadi yang trigger emosi kamu identifikasi penyebabnya apa gitu. Ketika kamu udah tahu penyebabnya apa, siapa, dan kamu bisa set boundaries kan gitu. We observe the emotion of others that remain unhealed in ourselves. Notice your trigger ya, notice your trigger such as anger and fear, and gently begin to heal them ya. Jadi cocok sekali ya dengan apa yang aku bilang ini kartunya. Jadi kamu harus tahu betul apa yang, dan kamu harus perhatikan apa yang membuat kamu ke-trigger dan gak nyaman dan bikin bad mood. Ketika kamu udah marah, bad mood datang, cepet-cepet untuk ngatasi itu dan coba healing ya gitu, dengan mungkin meditasi supaya emosi kita berubah lah gitu. Ketika kita bener-bener emosi, kita coba pergi sejenak, relax, meditasi, release emotion, cleansing the negative energy ya gitu. Dan kita coba cari tahu nih, oh hal ini yang bikin gak enak gitu, hal ini nih orang yang bikin nge-trigger aku ya. Oke? Thank you so much for watching this video. See you next time and bye bye.